Assalamualaikum Bu Depa. Waalaikumsalam Pak John. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Depa? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat Bu Depa. Oh ya, seperti yang Ibu Depa sampaikan, nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu ya. Sebelumnya melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Mohon izin ya Bu ya. Oh, baik Pak, silakan. Baiklah Bu. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan sesi coaching nanti, saya akan mengamati Ibu dan coach Ibu. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu, coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Serta jangan lupa ya Bu, percakapan coaching ini juga kita sesuaikan dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan. Nah, terus dengan proses kreatif juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Depa. Oh, silakan Pak. Ya. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu nanti? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, gitu ya Bu ya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi. Nah, kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, ya pertama itu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Yang lebih pertama saya mendengarkan secara aktif ya Pak. Yang kedua mengajukan pertanyaan kepada coach, pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik. Yang pertama mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian itu seperti apa ya? Indikator pencapaian saya dapat membantu coach saya untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan tanpa terjebak untuk memberikan solusi atau menyediakan solusi bagi coach. Oh ya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan tanpa Ibu terjebak untuk memberikan solusi. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, nah, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Debi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Depa, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau baik Bu Debi. Saya dengar Ibu Debi mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa Ibu Debi? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan Bu, masalah saya di sekolah. Ibu ada waktu sekitar 10 atau 20 menit Bu? Ada Bu, kita ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oke, silakan Bu, mau ceritakan apa? Nah begini Bu, di sekolah saya itu kan yang saya lihat siswa itu kayaknya merasa bosan Bu. Jadi di waktu belajar mereka itu yang saya amati, ternyata rekan-rekan di sekolah saya atau guru-gurunya itu melakukan pembelajaran yang monoton. Jadi mereka menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah. Nah, padahal di sekolah itu kan ada fasilitas sekolah, tapi tidak digunakan fasilitas tersebut seperti Infokus misalnya kan, ataupun ada juga di lapangan sekolah itu kan lebar atau luas, tidaknya kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan itu tidak memiliki inisiatif Bu untuk menggunakan prasarana yang ada di sekolah tersebut, sehingga banyak siswa itu merasa bosan dalam belajar di sekolah Bu. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang pelajarannya masih kurang bervariatif ya Bu?
Iya, mereka masih menggunakan metode ceramah. Jadi setidaknya siswa saya menjadi bosan, Bu. Jadi metode belajarnya ya begitu-begitu saja. Sehingga pada saat itu pernah sih saya tanya dengan siswa saya, kenapa pembelajaran itu saya malas, Pak. Kayaknya mereka nggak antusias untuk belajar gitu, Bu. Oh, berarti mereka kurang antusias belajar. Baik, Bu. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini bagaimana ya, Bu? Saya tuh pengennya tuh Bu ada perubahan gitu loh Bu. Jadi perubahan itu walaupun hanya sedikit, setidaknya ada perubahan yang signifikan. Jadi saya pengennya itu rekan-rekan saya itu sedikit merubah metode pembelajaran, seperti menggunakan metode pembelajaran media dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan untuk rekan sejawat Ibu merubah cara mengajarnya ya, Bu? Iya Bu, ada perubahan gitu Bu, maksudnya seperti itu. Perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk rekan sejawat Ibu di sekolah? Nah, yang saya harapkan itu perubahan menuju yang lebih baik pastinya ya Bu ya. Jadi menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, terus memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah terlebih dahulu, sehingga fasilitas yang ada di sekolah itu menjadi lebih maksimal, sehingga kan bisa dimanfaatkan gitu Bu maksud saya. Oh, berarti Ibu ngerasa pembelajaran sekarang kurang bervariatif ya, Bu? Kalau pembelajarannya kurang bervariatif, Ibu bilangnya idealnya kan yang bervariatif 10. Level sekarang di sekolah Ibu kira-kira berapa ya, Bu? Mungkin pada level 5 kali Bu ya, karena masih banyak walaupun ada beberapa sih guru yang memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun pengembangan dirinya menggunakan metode itu masih sangat awam, walaupun mereka mau memanfaatkan PowerPoint ataupun bagian-bagian pelajaran yang tapi tetap saja menggunakan metode pembelajaran ceramah. Dan gitu-gitu saja. Baik, kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Saya tuh kalau pengennya sih di level 7 kali Bu ya. Setidaknya ada juga perubahan sedikitnya, walaupun ada yang antusias, namun mereka tuh masih bingung bagaimana cara untuk memulainya. Oh, mereka masih bingung untuk memulai. Kalau sudah sekarang, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran seperti yang Ibu harapkan tadi? Mungkin yang pertama saya lakukan itu saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan rekan-rekan yang pengen mengadakan perubahan Bu. Setidaknya ada teman curhat atau teman untuk berbicara, sehingga mungkin akan ada perubahan-perubahan atau dengan cara mengadakan mentoring kali Bu ya. Oh, mentoring. Selain melakukan mentoring, apa ada lagi strategi yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tadi, Bu? Mungkin saya akan melakukan perubahan seperti pelatihan-pelatihan atau workshop biar semua guru saya ikut serta di dalamnya Bu, seperti itu mungkin ya. Oh, mentoring. Terus tadi ada workshop. Kira-kira yang saat ini yang paling nyaman Ibu lakukan itu apa ya, Bu, kira-kira? Kayaknya mentoring kali Bu, karena mentoring itu kan tepat sasaran, setidaknya perubahannya akan terjadi dan akan kita lakukan dalam waktu dekat. Kalau seandainya untuk pelatihan, nanti akan kami konsultasikan kepada pihak kepala sekolah. Oh, baiklah, kalau misalnya Ibu melakukan itu, siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan itu, Bu? Begini Bu, di sekolah itu saya punya teman, dia jago masalah IT. Jadi nanti saya akan membuat atau menyamakan persepsi atau konsep dulu pada teman saya dan dapat melakukan mentoring bersama-sama. Oh, berarti nanti Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu sama teman-temannya? Iya benar Bu, dengan kolaborasi yang dengan teman satu frekuensi dulu Bu yang saya akan ajak untuk melakukan perubahan. Kita udah berbincang dari tadi kan Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang, Bu? Saya sedikit tergambarkan dengan apa yang sudah saya bicara dengan Ibu Depa. Jadi saya sudah bisa membuat gambaran seperti apa untuk memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya berdampak kepada teman-teman atau rekan saya untuk melakukan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Begitu Bu. Oh, bagus sekali. Berarti Ibu sudah tahu kan
apa yang harus Ibu lakukan untuk kedepannya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan sesuai dengan rencana awal sampai aksi yang Ibu lakukan. Iya, terima kasih Bu Depa telah memberikan saya kesempatan waktu setelah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, sehingga saya mampu menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan saya selama ini. Sama-sama Ibu, terima kasih untuk waktunya juga Ibu. Iya, Assalamualaikum Bu Depa. Waalaikumsalam. Baik Ibu Depa, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Depa. Mohon izin ya Bu. Oh silakan Pak. Baiklah. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, kemudian saya juga sudah membantu menggali potensi coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik, jadi Ibu Depa sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur ceritanya. Dari hasil pengamatan saya tadi, ya juga ada beberapa catatan Ibu. Yang pertama, Ibu Depa tadi sudah berhasil melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta. Ibu Depa sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian Ibu Depa sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Ibu Depa juga sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dapat berjalan dengan baik. Saya pun melihat saat melakukan percakapan coaching, Ibu Depa sudah fokus ya terhadap coach. Bisa juga saya simpulkan bahwa pada saat Ibu melakukan coach, Ibu Depa sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Ibu Depa ini. Mudah-mudahan Ibu Depa juga bisa semakin baik lagi ke dalam kegiatan coaching berikutnya. Terakhir juga Ibu Depa, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin mendalami dan lebih memahami lagi alur tirta agar kedepannya saya dapat melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi, serta tidak lupa saya pun ingin lebih mengembangkan kompetensi inti coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Ibu Depa ini. Jadi Ibu Depa akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya, serta ingin lebih mendalami kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, benar sekali Pak. Ya, baiklah Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ya, saya rasa kita bisa akhiri sampai di sini dulu Bu Depa. Nah, juga obrolan-obrolan kita hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Depa. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.